Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Zahra. Di sini saya akan mereview atau membahas ulang tentang mata kuliah hukum pidana, yaitu di pertemuan keempat ini kita melanjutkan tentang dari bab 2 tentang subjek tindak pidana, di mana satu hanya manusia dalam kurung untuk tindak pidana umum, 2 manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus, yaitu F, di mana jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana yaitu satu menurut KUHP, yaitu satu kejahatan misdriven, buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP, yaitu dari F, jenis-jenis tindak pidana satu menurut KUHP, kejahatan misdriven, yaitu buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP, yaitu kedua pelanggaran overtradingen, yaitu buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. B. Yaitu selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan, delik hukum atau reh delik atau malafers, dan pelanggaran delik UU atau WEH di sini, yaitu yang kedua menurut doktrin. Itu ada delik formil dan delik material, ada juga delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionem komisa, dan delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan delik bukan aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Nah, di sini ada bab ketiga tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu di mana ada sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918, berubah menjadi WVSNI, selanjutnya melalui UU No 1 tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KU. Nah, yaitu yang kedua, alasan dadakan pembaharuan KUHP terdiri dari 4. Terus yang ketiga, cara melakukan pembaharuan KUHP terdiri dari 5 pembahasan, dan keempat itu metode pembaharuan KUHP yang terdiri dari 3. Terus A, alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP diantaranya alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Terus B, cara melakukan pembaharuan KUHP, yaitu kriminalisasi adalah suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi pembaharuan yang dapat dipidana atau menciptakan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya UU baru, contohnya UU No 1 PNPS. Kriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu pembaharuan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau membandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana atau sifatnya terbatas. Yang kedua dari contohnya yaitu UU No 17 tahun 1067 tentang penarikan cek kosong, atau menurut UU ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya UU ini tidak ada orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Bila sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan
Yang tadi suatu pembaruan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau membandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana atau sifatnya terbatas. Yang kedua dari contohnya yaitu UU 17 tahun 1067 tentang penarikan cek kosong, atau menurut UU ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya UU ini tidak ada orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Bila sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.